saudaraku. Iya betul, betul. Justru terbalik, Mister J. Menurut pengamatan saya, justru di kota dia lebih, kalau di perkotaan dia tempatnya tertentu. Karena ada RT RW kan semakin proaktif kan, semakin dia meminimalisir gerakan seperti itu kan. Ternyata ke desa-desa itu malah bablas, malah ke desa-desa dia lebih gila itu. Coba Ya, kita bayangkan Mister J, 20 tahun ke depan SDM bangsa kita ini jadi apa itu? Sarafnya sudah rusak itu. iya. Nah, terus satu lagi Mister J, saya setuju. Terus satu lagi ada mungkin yang saya kasih ini ya. Sebenarnya seperti Ibu tadi, Ibu Nita ini ya. Saya kasihan, saya prihatin. Mereka itu menurut saya mereka adalah korban ya. Mereka adalah korban. Mereka lah hilir itu. Hilir. Nah, yang harus diberantas itu hulunya. Nah, hulu ini si apa namanya itu pemasok bandar itu menjadi ATM berjalan oleh something ya. Nah, sehingga yang jadi korban itu adalah rakyat yang sekedar hanya pemakai. Nah, sesungguhnya Mister J, bahwa ketika mereka seperti yang Mister J sampaikan tadi, tidak pernah ada laporan. Yang ada mereka mencari temuan. Kalaupun mereka bilang berdasarkan laporan masyarakat, itu bullshit lah. Saya pikir bullshit ya. Tapi mereka kan tidak pernah berjalan sendiri loh. Ini pertanyaan bagi kita. Biasanya kan mereka per unit atau per sat. Artinya bahwa kolaborasi ini terjadi. Ada kolaborasi di situ. Personal itu tidak pernah berjalan sendiri untuk menggerebek seperti ini atau menangkap seperti ini. Tidak pernah sendiri. Jadi artinya kalau ada 86, kalau ada bagaimana, tidak pernah sendiri. Benar nggak kira-kira Mister J? Benar. Benar itu. Ini yang harus kita pertimbangkan. Dari situ kita akan bisa dapat jawabnya. Selalu bersama tim. Paling tidak unit. Unit 1 kah, unit 2 kah, atau persat kah. Artinya kolaborasi. Tim. Ketika sesuatu itu ketika itu juga makin merebak, ketika itu juga terjadi 86, tidak di hulu dia tidak henti-henti, ya apalagi hilir. Jadi ini yang bermasalah di hulunya. Jadi benar SDM-nya itu memang sudah nggak waras, Mister J. Oke. Kita sapa dulu, ini ada Lilian Naura, matamu. Silakan, kamu ngomong apa Lilian? Selamat malam. Halo, selamat malam Mister. Selamat malam kakak-kakak cantik semua yang dari seluruh dunia ya. Ini ada yang dari mana-mana. Dunia Selamat dan malam, alam, salam kenal. dunia dan alam baka. Ya, jangan dong Mister, alam baka. Yang kosong ini kan ada orangnya ini. Ya, lanjut. Iya, ya kalau tentang narkoboy itu kalau bagi aku mah ya, kadang-kadang itu yang di bawah itu diangon kata si abang yang di bawah itu diangon dulu biar dia itu gendut dulu, gemoy dulu. Nah, setelah begitu baru dia itu ditangkap. Dan ditangkap dia dibawa ke penjara terus bisa bisik-bisik loh itu Mister. Seperti begitu dan terus dan benar seperti kata Ibu tadi dijadikan ATM berjalan. Itu memang benar. Benar, Mister. Ngeri. Eh, Aparat SDM-nya udah double. Nggak bisa diperbaikin. Cuman rencana, wacana aja. Akan. Tapi pelaksanaannya mana? Iya, Nggak ada kan? Oke, terima kasih, Mister. makasih. Aku nyimak aja ya. Oke, nyimak aja. Oke, kita sapa ini ada Mamahir, mungkin punya pendapat nih dengan adanya kejadian ini. Seperti apa pandangan Anda ini? Halo, Assalamualaikum Bapak. Aduh, aku baru gabung, maaf ya. Sebenarnya tadi nggak terlalu nyimak banget sih, tapi kalau untuk membahas narkoboy ini, APH kita ini memang kayak nggak ada habisnya ya dari segala lini. Ini Untuk dekat kamu loh ini.
Iya, iya. Aku udah sering ini pernah dulu pengalaman ya, pengalaman. Aku punya tetangga, terus tetangga itu kan dia reserse, katanya sih dia reserse gitulah apa di bagian apalah kasat narkoba deh kayaknya. Terus dia tunjukkan terang-terangan itu dia menunjukkan narkocoy sabu jenis sabu ya. Itu dia bilang barang bukti dan dia pakai bapak. Tapi ini oknum ya, oknum. Dia pakai. Nah, itu satu ya fenomena APH kita, apa aparat penegak hukum kita ya. Terus kedua waktu di Tangerang ya, memang kampung saya di Tangerang ya kan. Pernah itu ada anak-anak lah yang lagi ngobrol apa nongkrong-nongkrong gitu kan ditangkap. Ya mungkin memang dia memang makai gitu kan. Terus tapi dengan lucunya dengan uang disuruh sediakan uang 15-20 juta gitu kan. Terus bebas. Nanti nggak lama beberapa bulan kemudian tuh misalnya setengah 6 bulan kemudian apa setahun kemudian itu ketangkap lagi terus nebus lagi jadi maksudnya apa gitu kan ini mau memberantas atau memang mau untuk ajang mencari cuan gitu kan jadi memang tidak ada keseriusan untuk benar-benar memberantas menurut saya gitu kan memang dijadikan untuk lahan ini basah buat mereka ini menurut aku ya. Dan satu lagi memang peredaran di dalam pun yang di dalam lapas pun masih bisa mengontrol gitu. Jadi sampai sekarang ya, sepertinya memang sampai sekarang seperti itu. Jadi memang kita juga miris sih dengan proses keseriusan penegak hukum kita ini gitu kan. Jadi apa yang mau dibanggakan ya saya juga bingung. Kayak nggak ada yang bisa dibanggakan gitu dari penegak kita ini, penegak hukum kita ini. Ya mungkin sedikit lah ada lah, tapi nggak banyak gitu. Jadi begitu aja lah Bapak menurut saya. Begitu sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Oh. Oke teman-temanku, jadi tadi saya sudah menyampaikan itu sedikit kepada teman-teman. Saya mengatakan, ya, saya tahu bagaimana cara mengatasi ini. Tetapi saya tidak mau ngomong sekarang dan belum pernah saya omongkan. Kecuali kalau Pak Prabowo telepon saya atau minimal pejabat yang berkompeten. Tapi yang di atas sana, kalau yang di bawah-bawah enggak. Ya, saya kasih tahu ya, kenapa tadi Ibu Max tadi mengatakan ini sudah sampai ke desa-desa, bahkan rakyat-rakyat kecil sudah banyak yang pakai. Ini memang benar. Ini memang benar. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, saya komal juga di sini. Teman saya dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kota Bima, di mana Kapolresnya tertangkap terkait dengan narkocoy, masyarakat itu mengatakan kepada saya, di sini justru melihat dari segala sudut-sudut kok banyak. Artinya apa? Hal-hal semacam ini sudah sampai ke masyarakat paling rentan, paling bawah. Benar itu benar. Tapi kalau di daerah saya nggak ini ya, nggak nampak ya, nggak nampak. Ini kata Scarlett nih mengatakan jika narkocoy sudah sampai di anak-anak itu sudah parah. Pilihan penjara atau hukuman mati. Pemerintah mana? Ini pemerintah nggak perlu nanyakan pemerintah nih. Saya mengatakan minimal Pak Prabowo, presiden kita itu kalau memang ada komitmen, sekali lagi ya ini komitmen ya, untuk memberantas ini, atau bawahannya Pak Prabowo deh yang berkomitmen dengan ini, yang berkomitmen ya. Saya jangan dipertemukan sama orang yang tidak berkomitmen, justru bocor ini. Karena sejatinya sudah semua lini. Masalahnya ini sudah di semua lini. Saya kasih tahu nih. Nih, belak-belakan ini. Ini saya ya, Mr. G. Jadi wajah saya ada, orangnya ada. Jadi saya ngomong nih. Dana itu turun. Anggaran itu turun. Ada itu namanya anggaran untuk sosialisasi.
Lu anggaran sosialisasi untuk narkoba saja dikorupsi. Saya kasih tahu contohnya ya. Mungkin ada sosialisasi di mana-mana lah, di sekolah, di kelompok-kelompok masyarakat, yang tadinya mungkin 1 hari, yang tadinya mungkin 2 hari, itu 1 hari bisa jadi beberapa jam, yang jadwalnya itu diajukan itu banyak sekali, tapi bisa diperpadat, yang pelaksanaannya itu 3 hari, bisa hanya 1 hari. Itu kan namanya korupsi waktu. Dengan korupsi waktu maka korupsi anggaran. Itu satu. Bagaimana bisa? Dari situ saja sudah mulai terlihat, ya. Yang kedua, orang yang terlibat narkocoy, coba dilakukan analisa dan evaluasi. Berapa banyak barang buktinya orang-orang itu semua yang dipenjara itu? Kalau hanya 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Itu nggak perlu lagi. Karena apa? Cari yang lebih gede dari itu. Kenapa? Kalau 0,5, 0,5 itu sudah dari saya ini, dari bandar itu sudah mengemas sedemikian rupa. Hanya dengan 0,5, 0,5 itu masuk penjara. Sampai di penjara masih ada ketemu lagi orangnya di situ. Yang bandar itu. Dia tambah rusak lagi. Padahal di penjara itu diawasi. Siapa yang awasi? Saya tidak tahu apakah diawasi atau tidak. Soalnya di penjara pun bisa mengendalikan ini. Ini nyata. Nah, demikian juga bukan hanya narkotika saja. Mereka sendiri di dalam lingkup internal itu juga seperti itu tadi yang saya bicarakan di awal. Kadang-kadang itu kamu target ini ya. Kalau kamu nggak ini berarti kamu nggak loyal. Ya seperti yang terjadi di Bima itu. Itu contoh itu. Kasat narkobanya dikasih beban, dikasih target, akhirnya kelabakan, mau tidak mau hubungi bandar, bandarnya ketemu sama pimpinannya, ya begitulah jadinya. Nah, bagaimana caranya? Saya tadi mengatakan saya punya strategi ini. Untuk seluruh Indonesia saya punya strategi. Bukan main ini, bukan hanya lokalan. Untuk seluruh Indonesia. Tapi yang bertanya kepada saya harus orang-orang yang betul-betul punya komitmen. Nah, komitmen itu harus dari atas. Kalau hanya pokoknya kamu sikat, pokoknya kamu sikat, pokoknya kamu sikat. Nah, kalau pokoknya begitu yang dibawa kan bermain-main. Seperti tadi kata Memahir. Hari ini ketangkap, beberapa kemudian tertangkap lagi, tapi dilepas. Itu masalah. Begitu. Jadi begitu kompleks begitu menurut saya, Ibu Marv. Siap Mr. J. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, hulunya yang harus ditebas. Kalau saya setuju untuk pengedar, bos, segala macam, termasuk aparat yang menjadi pengedar atau mengambil barang bukti untuk dijual lagi. Nggak usah lama-lama, langsung dieksekusi aja, biar pelan-pelan putus mata rantainya. Itu hulunya itu yang harus ditebas itu. Nah, masyarakat ini, anak-anak sekolah, anak-anak umur 20 tahun, itu kan korban. Menurut saya itu korban, Mr. J. Kasihan loh, kasihan, prihatin. Di mana mereka belum kuat untuk mengontrol dirinya kan, anak-anak seumur itu. Nggak usah lama-lama, karena dengan lamanya oke dieksekusi. Tetapi tunggu 15 tahun lagi baru dieksekusi. Tapi selama 15 tahun dia bebas mengendalikan dari dalam. Omong kosong kan? Artinya apa? Dipelihara dong. Kalau memang udah hukumannya harus eksekusi, ya langsung aja eksekusi. Tunggu 1 bulan eksekusi aja. Kalau memang sudah extraordinary ya. Itu. Ya.
Ya, nih, terima kasih Bu Mak, saya mengingatkan kepada saya. Ini saya juga minta bersuara juga saya kepada Presiden ini. Kalau saya membaca di berbagai media terkait dengan narkocoy itu di Indonesia, itu sudah masuk kategori extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau pejabatnya biasa-biasa saja, biasa melakukan begini, untuk apa? Kejahatan yang luar biasa harus diperangi dengan cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang lebih ekstrim. Benar tuh, cara-cara yang lebih ekstrim. Artinya apa? Jangan tunggu lama-lama. Saya nyanyikan sebuah lagu. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, nanti diambil orang. Begitu ya, Bu Bak ya. Betul, betul, Mister. Karena begini, Mister, ya mohon maaf, izin, Mister. Ya, ya, ya. Kita coba kalkulasikan. Kita coba kalkulasikan. Ketika seorang bandar membawa barang 5 kilo. Hmm, Yang 5 kilo ini kemudian diolah lagi 0, sekian. Berarti hmm, berapa puluh ribu korbannya. itu dia. Nah, ketika ditangkap si pengedar tadi, hukuman seumur hidup atau eksekusi, tetapi dibiarkan hidup sampai 15 tahun. Dan terbukti di dalam malah bisa mengendalikan. Itu tanda kutip loh, Mr. G menurut saya. Kalau memang sudah, kalau saya cocok, kalau pengedar ini, baik itu sipil yang menjadi pengedar, baik itu aparat yang sudah menjadi pengedar, itu cocok eksekusi. Kasih waktu 1 bulan, buat undang-undangnya, langsung habisi aja. Setidaknya mata rantainya pelan-pelan putus, hulunya itu. Ya, ya. Oke, jadi saya kasih tahu nih. Hari ini waspada aja ya untuk teman-teman kita ya yang punya anak kecil, yang punya anak remaja, yang punya anak deh pokoknya deh. Karena ini tidak pada anak-anak, tidak pada remaja, tidak pada orang tua, semua diembat ini. Ini para pengedar-pengedar ini nggak peduli mau anak-anak kayak, mau laki-laki, mau perempuan, mau remaja kayak, mau laki-laki, mau perempuan. Jadikan semua pangsa pasar. Mau orang tua kayak, mau yang janda, mau yang duda, mau yang cantik, yang semua sudah semua lini ini. Ini saya selalu mengatakan, kalau sudah sekali, tadi ibu Dita tadi menyampaikan, Pak, anakku tuh cuman sekali, pengobatannya 4 tahun. Paham ya maksudnya dia? Kalau 2 kali Pak, bisa 8 tahun pengobatannya itu. Nah, bagaimana yang dikasih gratis? Hari ini tak kasih gratis lah kau, atau minimal ini 50% harganya. Setelah itu apa yang terjadi? Nyari sendiri, nyari sendiri. Entah bagaimana. Kalau mungkin Anda tahu yang namanya di sana, kalau di sana tuh di Medan itu yang ada rayap besi itu untuk apa? Nanti teman-teman dari Medan kan ngomong, itu untuk apa itu? Karena itu tadi. Tapi aku punya cara ya. Ketika kita menghukum orang dengan 0,5, begitu keluar dari gara-gara 0,5 tadi, dia akan lebih kakap lagi. Karena apa? Di dalam itu ada orangnya. Saya katakan ada orangnya karena ada sidangnya kan kemarin. Ternyata ada peredaran sampai masuknya aja nggak diusut. Siapa itu artis siapa itu kemarin tuh lupa aku yang aku bahas juga tuh lupa namanya tuh. Siapa namanya? Apa? Narkoba, ketangkap narkocoy. Aku nggak mau ngomong karena kau terlalu jauh dari handphone jadi ini. Siapa namanya teman-teman? Ahmad Joni. Itu Ahmad Joni kan terbukti. Kenapa? Dia melakukan peredaran di dalam lapas. Kalau peredaran di dalam lapas, masuknya barang lewat mana? Lewat petugas. Kalau lewat petugas, kenapa bisa? Karena petugasnya hehehe. Iya kan? Kalau hehehe artinya apa? Itulah namanya sistem. Artinya kalau sudah di dalam, apakah itu
bisa dihentikan? Tidak, karena diracuni juga di dalam. Kalau sudah diracuni di dalam, artinya apa? Kita tahu kan, ternyata di dalam nggak bersih-bersih amat. Kalau nggak bersih-bersih amat, artinya apa? Memang bagaimana kalau bisa dibersihkan di sini, tapi di sini kotor. Dibersihkan di sini kotor. Ya kan repot. Memang harus saya sampaikan tadi, mengatakan bahwa ini kejahatan yang extraordinary crime. Ketika extraordinary crime, cara penyelesaiannya tidak biasa-biasa, harus ekstra juga, bahkan lebih ekstra. Ketika Anda mendaki gunung, tidak ngegas, tidak akan sampai. Ibarat kasus itu sudah ditanjakan. Kalau Anda ingin melewati tanjakan ini, ya digas. Jangan gigi gitu. Teman-teman ya, saya banyak melakukan penelitian terkait ini. Satu hasil saya, dan ini untuk seluruh Indonesia, akan saya keluarkan bila Prabowo yang bertanya, Presiden Republik Indonesia, atau pejabat yang berwenang tapi yang mempunyai komitmen. Komitmen. Percuma pejabat datang ke saya tapi kalau tidak punya komitmen untuk pemberantasan. Kalau hanya minta dong, nggak boleh, nggak tak kasih. Karena apa? Dia nggak punya komitmen. Yang pertama yang saya beri adalah orang-orang yang memiliki komitmen. Termasuk teman-teman semua, kalau berkomitmen dengan saya akan berikan supaya kita bersuara bersama-sama. Ngono loh. Bang Ai, bagaimana menurut Bang Ai? Oke, Mister. Kejahatan extraordinary ya harus diselesaikan dengan cara extraordinary pula. Kalau diselesaikan dengan cara biasa ya nggak akan selesai. Sepakat saya, Mister. Pak Sigit punya nggak komit? Tanya sama Pak Sigit. Tapi kalau Pak, siapa yang ngomong Nita Rumambi? Tanya sama Pak Sigit. Kalau Pak Sigit mengatakan setiap anggota Polri yang melakukan kejahatan ini maka didor semua kakinya dua-duanya. Nah, itu komit. Kalau belum pernah begitu berarti belum komit. Benar, setuju Pak. Ibu ngomong dulu Bu, panjang-panjang Bu, supaya teman-teman ini mendengarkan Bu. Saya tak bikin kopi Bu ya. Satu lagi Mr. G, saya kasih bocoran untuk Mr. G ya. Untuk masuk di dalam kajian Mr. G. Oh, enggak dengar ya? Oke. Bikin kopi. Aku masih ada. Aku menunggu ini. Ada Mr. G yang menjadi sedang saya analisa 1 tahun terakhir ini ya. Tapi saya belum tahu jawabnya ya. Sedang merebak, ini boleh disurvei nanti tiap kota. Sedang banyak sekarang berdiri yayasan-yayasan swasta yang notabene dapat izin dari BNN provinsi untuk sebagai rehab swasta. Saya tanda kutip loh ini, Mr. G. Kan anggarannya dari negara itu ke swasta itu. Tanda kutip loh itu bagi saya, Mr. G. Kok merebak sekarang yayasan-yayasan swasta itu? Tanda kutip. Pribadi, yayasan pribadi. Oke. Sekarang gini maksud saya, nanti silakan mungkin Mr. G lebih bisa mengembangkan. Mengapa itu semakin merebak? Bahkan memberi BNNP memberi izin itu. Artinya apa? Harusnya sebuah negara harusnya malu dong
Kalau itu banyak berarti gagal dalam penanganannya kan? Oke. Bisa dipahami? Jadi seolah-olah ini berbahagia negara ini dengan kondisi ini yang notabene dananya dari Oke. Kenapa putus-putus, Bu? Ya. iya. Oke, saya kasih tahu dulu. Oke, siap, siap. Nah, saya kasih tahu. Saya punya, ya kebetulan saja saya suka mendalami ini ya. Kalau teman-teman memperhatikan ya, adanya peningkatan grafik tuh peningkatannya tuh begini shoot gitu ya. Silakan Anda cek sendiri di lapas-lapas itu. Siapa kategori mana penghuni yang paling banyak. Penghuni ya, atau warga binaan yang paling banyak itu kasusnya apa? Nanti Anda akan dapatkan itu. Nah, indikasi-indikasi menunjukkan bahwa ketika banyak di dalam, maka pencegahannya tidak mampu. Itu baru penindakannya itu baru sebagian kecil saja. Kemudian nanti yang sebagian kecil yang sudah masuk itu dikategorikan lagi. Berapa banyak yang 0,5 seluruh Indonesia, berapa yang 1 kilo, berapa yang 1 ton, banyak yang mana nanti? Pasti nanti Anda akan temukan banyak yang 0,5. Makanya pola 0,5 ini muncul di wilayah-wilayah. Minimal 0,5, 0,30 sekian, 0,00 begitu. Nah masalahnya, kalau ada 0, sekian, pasti ada gede koma sekiannya. Nah, yang diambil kan 0, sekiannya. Tapi yang gede koma sekian tidak diambil. Kenapa? Karena ini memperpanjang durasi. Indikasi-indikasi seperti itu sudah ada. Ini teman-teman yang melakukan penelitian juga sudah ada. Saya pun ada. Namun saya tidak akan memberikan ini kepada orang yang tidak memiliki komitmen. Karena komitmen itu yang susah sekarang ini. Hari ini loh banyak orang yang begini tapi dibocorkan ke sana, yang ke sana dibocorkan ke sana, jual-jual informasi. Nah, saya tadi mengatakan saya punya komitmen, saya pengen menyampaikan ini kepada orang yang punya komitmen. Tadi saya sudah sampaikan betapa banyaknya orang-orang sekarang yang sedang ada di dalam penjara. Mari kita hitung klasifikasi kasus apa ini? Ini pidana narkocoy, pidana koruptor, pidana umum, kemudian pidana cabul, pidana ini kan ada itu klasifikasinya. Mari kita lihat yang paling banyak angka itu yang mana. Kalau itu nanti Anda dapatkan, maka itulah namanya indikasi. Kalau indikasi seperti itu sudah muncul, bagaimana solusinya? Saya sudah sampai ke situ solusinya. Untuk menghadapi negara ini ya memang harus dilakukan oleh orang-orang yang usianya matang. Kemudian indikasi kenapa banyaknya nih rumah-rumah rehabilitasi di mana-mana. Nah, dengan banyaknya rehabilitasi ini ada keinginan sebenarnya hal-hal yang demikian itu kalau bisa diobati, dicegah. Tapi bagaimana? Seiring dengan itu juga banyak juga yang dipenjarakan. Nah, makanya perlunya kita ini komitmen. Apa yang harus kita lakukan ini? Mau mencegah atau menindak? Kalau mencegah, cegah itu. Supaya nggak ada lagi di dalam penjara. Kalau mau menindak, ya tidak perlu lagi berpikir yang aneh-aneh. Menindak jangan yang ecek-ecek dong. Agar satu kali tindakan tuh habis semuanya, begitu loh. Jangan biji-biji, susah kalau begitu. Ya enggak, ini kita salam dulu nih. Mana tadi ada yang satu tadi kok, mana tadi kok hilang ini tiba-tiba ini. Loh.
Oh, belum ditanya sudah hilang. Ada Pak Tiarno. Halo Pak Tiarno. Halo, selamat malam, Mister. Malam, Sama malam. Silakan narasi Anda apa nih? ya. Ini masalah peredaran. Narkoba ini kan keuntungannya sangat tinggi, Mister. Ya, secara Saya ekonomi ya. saya boleh cerita sedikit lah. Boleh, Saya boleh, ini boleh. asal ke Kalimantan Barat ya. Di Pontianak itu, mungkin kalau warga Pontianak semua pasti tahu itu ada namanya kawasan Kampung Beting, Pak. Kampung Beting itu pusatnya semua. Apapun ada di situ, judi, narkoba, semua ada di situ. Dan mengapa peredarannya sangat cepat? Karena begini, saya memang pernah juga menjadi nakal ya, nakal dalam tanda kutip, ikutlah pemakai dulu seperti itu. Jadi untuk di Kampung Beting ini, harga 1G itu kisaran 400 atau 375 sampai 400 1G. Sementara untuk dibawa keluar, dijual kembali, itu bisa mencapai 2 juta. Jadi keuntungan sampai 5 kali lipat. Makanya peredarannya sangat sangat cepat sekali karena menguntungkan. Dan di situ pasti ada indikasinya penegak hukumnya pasti tidak tegas. Kenapa saya bilang tidak tegas? Karena Kampung Beting itu kan masih dalam kota, masih pinggiran kota. Tidak mungkin aparat tidak tahu itu. Dan memang betul setiap mungkin beberapa bulan sekali adalah yang ketangkap. Itu pun yang seperti Mr. G bilang 0,5 itu aja. Kenapa? Karena yang bandar yang besar ini kan kita ya mungkin kita sama-sama tahu lah. Pasti mereka ada dalam tanda kutip perjanjian khusus dengan Kasat Narkoba, dengan Polda atau apa. Pokoknya kamu dalam 1 tahun harus ada ketangkap lah berapa orang. Ya itu yang ditumbalkan. Yang bawa 0,5 itu. Dan itu biasanya sengaja dipermainkan oleh bandar besarnya. Jadi malah dia yang bisa menginfokan bahwa Pak Polisi, ini ada anggotaku nih. Ciri-cirinya dia pakai baju ini, keluar jam sekian, tujuannya ke sini. Itu biasa sengaja ditumbalkan supaya dalam artian adalah bukti bahwa ada penangkapan. Dan itu paling hanya 0,5 seperti itu. Dan terus kalau masalah yang ketangkap contoh kayak yang dimusnahkan sampai 2 ton. Yakin nggak kita bahwa betul apakah betul itu sabu-sabu semua yang 2 ton itu yang dimusnahkan? Kalau menurut saya itu tidak mungkin. Itu pasti ya sebagian pasti tawas, dioplos. Saya yakin itu. Dan yang pernah lucu di mana itu yang di Batam ya, yang dimusnahkan. Sabu-sabu itu ngepul asapnya hitam. Kok asap sabu-sabu seperti itu? Yang dalam jumlah 2 ton, nggak mungkin 2 ton itu dimusnahkan semua. Paling mentok 500 kilo. Sisanya paling tawas. Ya mungkin itu aja. Aduh Mister, saya nyimak dulu lah. Mungkin yang lain lagi. Baik, baik, baik. Iya, ya, terima kasih untuk Bang Tiarno. Teman-teman boleh naik ya, teman-teman boleh naik. Yang punya pendapat ya, yang boleh naik. Jadi kita ini berpikir yang lebih jauh, yang lebih besar, yang lebih luas. Jangan hanya mikirkan kantong sendiri, dompet sendiri, bagaimana supaya mendapatkan uang, tetapi merusak warga, merusak anak bangsa, merusak masyarakat. Hati-hati itu. Ya, ini ya, saya kasih tahu nih. Benar tadi kata Pak Tiarno, ini ada itu sesuatu itu ada pernyataan. Pernyataan itu kalau yang tertulis itu pasti bagus. Janji, sumpah, itu pasti bagus-bagus. Sumpah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, janji kepada negara, janji kepada institusi, itu bagus. Itu yang tersurat. Tapi ada masalahnya, yang tersirat. Nah itu, yang tidak tertulis. Itu, seperti tadi sama Pak Tiarno. Kalau Pak Tiarno saya bertanya, kamu ngomong begitu atau ada buktinya apa enggak? Berarti saya bodoh.
ya kan? Kalau Pak Tiarno tadi ngomong, biasanya itu ada yang begini, ada perjanjian antara mereka di ini. Terus aku bertanya nih, Pak Tiarnya jangan ngomong kalau nggak punya bukti. Ya nggak mungkin ada bukti yang begituan. Berarti saya bodoh kalau saya bertanya begitu. Itu kan perjanjian di alam baka, Mister. Iya, itulah saya katakan namanya yang tersirat. Cukup kedip mata itu udah paham. Begitu. Untuk itu kawan-kawanku ya, kawan-kawanku, ini kita prihatin ya. Kita prihatin, sungguh kita prihatin. Apalagi nih ya, apalagi nih saya tayangkan dulu ya, saya tayangkan dulu. Biar kita ini melihat semua faktanya ya. Ini baru contoh kecil. Penyalahgunaan wewenang itu ada di mana-mana. Ini baru yang nampak. Mau nggak yang mau ditunjukkan yang lain? Banyak. Ya, banyak. Ini apa nih? Coba nih apa nih? Tak ada perlakuan khusus. Ini yang impunitas tadi ya. Bagi oknum polisi yang diduga terlibat narkoba, Kapolres Blitar pastikan diproses secara hukum. Ini di Blitar. Ini di Blitar. Ya, kejadian nih. Kemudian ini lagi nih. Anggota POM TNI tewas tertembak saat kejar bandar narkoba. Salah satu pelaku adalah oknum polisi. Lah terus bagaimana? Saya bilang tadi kan wewenang semua kan? Wewenang semua. Mungkin teman-teman nggak baca atau mungkin dilewati. Tapi ini nyata. Apalagi nih. Nih, yang tadi nih. Terlibat kasus narkoba, Kasat Res Narkoba. Kasat itu kan berarti kepala satuan res narkoba, kepalanya. Kepalanya berarti kan harus punya komitmen untuk memberantas itu. Bukan justru malah menjadi pengedar. Ada beberapa waktu yang lalu juga ada kasat yang di Bekasi kan. Ya enggak, teman-teman. Ya kan? Nah ini. Bareskrim dan Polda Metro usut penyelundupan narkoba oknum polisi. Parah ini, parah ini. Nah, apakah hanya ini saja? Oh, tidak. Tidak. Makanya yang lain berhenti sebelum ke apa namanya itu? Ketangkap. Kemudian ini Polri tindak tegas, ya. Tidak perlu ini ada namanya impunitas itu. Ini lebih parah lagi nih, oknum polisi itu. Udah aneh-aneh sekarang ya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya sampaikan dulu nih kepada teman-teman. Ini yang ginian ini sudah nampak jelas bagaimana dengan yang administrasi yang hanya menyelipkan barang bukti, yang hanya merubah barang bukti, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Apakah Anda yakin? Oh, yakin banget. Apakah Mr. Z yakin? Oh, sangat yakin. 101%. Duh, tak tambahi 1. Aduh. Aduh. Bagaimana? Bagaimana Bang Ai? Saya tuh yakin malah 100%. Ada yang yakin 1000%. Bang Ai. Ya, gimana Mister? Kalau saya punya pendekatan yang lain sih Mister. Saya suka sejarah, saya suka antropologi, saya punya pendekatan lain. Karena gini, ini teman-teman tadi typing di bawah, nggak tahu ceritanya bagaimana marijuana itu masuk ke daftar psikotropika ya. Jadi kalau ada bagusnya kita tuh baca sejarah kritis ya terhadap segala sesuatunya itu. Marijuana itu masuk ke psikotropika itu karena politik. Yang ada 2 politik besar ketika masa resesi Amerika. Itu yang pertama adalah waktu itu Amerika mau revolusi industri, mau masuk ke industri tekstil dengan bahan sintetis. Sementara masyarakat Meksiko ya, kala itu yang di New Mexico yang perbatasan Texas ke sana itu, mereka bisa menanam marijuana dan mengeluarkan marijuana. Daunnya dikonsumsi untuk membuat semangat bekerja.
kemudian batang daunnya itu, batang pohonnya itu dijadikan serat tanaman, jadilah baju yang istilahnya hem. Mungkin orang Jawa Timur di sini ada nggak yang kenal baju namanya hem? Itu hem itu adalah batangnya marijuana, makanya akhirnya dikenal istilah baju hem. Karena kalah bersaing dengan sintetis, akhirnya diharamkan. Termasuk juga persaingan. Kalau pernah nonton film ada itu orang New Mexico yang akhirnya jadi astronot NASA. Itu orang lokal bule yang di Amerika itu iri sama orang Meksiko karena etos kerjanya tinggi karena mereka mengkonsumsi Stop dulu, marijuana. stop dulu. Iya, Mister. Itu dibeli dulu itu, donat. Iya, ada Intel, Mister. Sebentar, saya cek Motorola-nya aja. Saya coba break gitu. Nah, Lanjut. disitulah posisi marijuana ya. Dan sekarang di ASEAN itu sudah banyak negara ASEAN yang melegalkan marijuana. Termasuk juga negaranya Kak Scarlett tuh di Malaysia. Sudah legal sejak 2 tahun yang lalu. Thailand juga sudah legal. Setahu saya Vietnam juga sudah gitu kan. Australia juga sudah. Ya Australia malah udah lebih lama lagi tuh. Melegalkan marijuana untuk kebutuhan medis. Nah, kita ini kemarin BNN nolaknya lucu gitu loh ketika argumentasi ketika dibawa ke MK kemudian argumentasi sainsnya itu nggak ada, mereka hanya oh enggak ini yang penting ini benda berbahaya ini gitu aja alasannya, nggak ada yang penting pokoknya alasannya, jadi nggak ada argumentasi saintifiknya. Ya itu agak mengecewakan ya untuk sekelas BNN kok argumentasinya pelongo-pelongo gitu kan, kita malu gitu BNN dikasih gaji tinggi kok cara kerjanya nggak mikir gitu. Nah ini yang sangat mengecewakan nih. Nah ganja juga sama. Ganja itu oleh masyarakat masyarakat Aceh itu diakses biasa jadiin sayur untuk semangat kerja mereka. Dan itu terbukti juga ketika perang Aceh melawan Belanda. Itu bermanfaat sekali. Gak ada capeknya tuh orang Aceh melawan Belanda. Belanda bingung kan sampai akhirnya menurunkan seorang antropolog yang namanya Senogorgonye itu kan untuk mencari tahu apa kekurangan orang Aceh ini supaya bisa divide et impera. Nah hal seperti ini local wisdom ya, sudah banyak dipakai ya di beberapa negara ya. Cuman akhirnya karena ada kepentingan politik, kepentingan dagang dan transaksional, dijadikan komoditas politik dan dijadikan hukum, dilarang gitu. Nah kita tidak bijak menilai itu, akhirnya kita ngikut-ngikut nih, generasi berikutnya yang nggak tahu, yang nggak mau baca sejarah, percaya aja gitu. Sama aja dengan ini gula dan nasi. Itu kalau kita nggak dikasih tahu petunjuk cara pakai, itu jadi faktor pembunuh terbesar besar di dunia ini. Diabetes itu sumbernya kalau nggak gula ya biji-bijian seperti nasi. Itu pembunuh nomor 3 di dunia ini. Dan kita mau diam aja, nggak dilarang tuh, nggak diatur sama pemerintah. Nah ini kan jadi paradok kan. Iya. Itu kira-kira, Mister. Baik. Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Saya kasih tahu belak-belakan saja pada teman-teman semua. Sampai detik ini yang paling besar dibicarakan oleh presiden adalah MBG. Betul nggak? Katanya untuk supaya perutnya anak-anak itu kenyang. Tidak terjadi adanya, apa itu? Dibilang apa? Apa Bang Ai? Busung lapar, apa namanya? Stunting. Stunting, oke ya. Tidak terjadi stunting. Tapi yang begini nih nggak banyak disorot. Harusnya itu ini yang saya mudah-mudahan ya setelah saya komal ini Pak Presiden juga nonton ini. Sekali-sekali di mimbar itu ngomonglah. Indonesia, saya perintahkan kepada semuanya warga negara Indonesia perang terhadap narkoba, gitu loh maksudku tuh. Saya kan nanya MBG yes, mules semua itu jadinya itu. Sekali-sekali lah, mari kita bicarakan ini narkocoy, karena ini sejatinya yang akan menghancurkan negara ya ini. Ini jangan cuma kasih makan yang penting bebas stunting tapi di hadapan ke depan itu menghadapi yang begini lebih berbahaya, apalagi kalau seperti ini nih adanya keterlibatan begitu loh teman-teman. Ayo kita bersuara di sini. Saya tuh enggak ini teman-teman, aku tuh udah sepuh bisanya saya berkontribusi terhadap negara dan bangsa itu ya bersuara. Kecuali kalau aku
pemimpin ya saya dengan perintah. Ke aku ya namanya netizen ya bersuara. MBG, MBG, MBG. Mau habis berapa triliun itu. Tapi menghadang narkocoy tidak pernah dipikirkan. Begitu. Izin, Mister. Nah, silakan Pak Tierno. Begini, walaupun ada imbauan dari presiden, saya pernah ingatin, Mister. Begitu Presiden Prabowo naik ini, itu di seperti yang saya ceritakan tadi ya, di Kampung Beting ini, berlaku hanya 3 bulan itu. Memang betul. Dalam 3 bulan itu setiap hari anggota masuk, yang haji, habislah diangkut semua. Mesin judi, terus ya alat-alat pemakai itu, alat isap bong segala macam. Itu memang dilakukan, tapi hanya sebatas 3 bulan. Setelah itu senyap lagi. Itu loh. Jadi tidak berkelanjutan, hanya pada saat-saat tertentu. Ibaratnya kalau kami Kalimantan bilang itu panas-panas tai ayam. Jadi begitu keluar dari pantatnya masih panas, nanti udah keras ya dingin gitu. Oke, itu yang tadi yang saya bilang di awal, yang namanya konsisten, yang namanya komitmen, yang namanya konsekuen. 3K itu kalau dipakai ya, konsisten, komitmen dulu lah, punya komitmen semua lah. Kalau punya komitmen, apa nih, kita mau berantas atau mau kita biarkan? Kalau kita berantas, begini caranya, terus continue. Tapi kalau mau kita biarkan, ini loh aturannya. Dia tidak boleh ada ini, tidak boleh ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Silahkan kalian semua, orang-orang kaya, disitulah kalian bermain. Orang miskin dilarang masuk. Kenapa? Bisa jadi tambah miskin. Akhirnya apa? Muncul pencuri, muncul penipu. Untuk apa? Untuk ke situ. Begitu loh caranya. Jadi kita menjaga ini harus 3K tadi. Ada konsistensi. Ketika melakukan ya konsisten, jangan panas-panas tai kucing. Ya kan? Kemudian komitmen. Ayo bersama-sama nih. Siapapun yang bersalah tindak, siapapun yang bersalah tindak. Harus bekerja bersama-sama, memiliki komitmen yang sama. Begitu. Konsekuensinya ya itu tadi, ketika ada saudara, ada anak, ada ini dan sebagainya, ya dikasih tahu supaya nggak terlibat ke sana. Begitu. Ini miris. Nah, ketika hanya diucapkan sebagai simbol, hanya simbol lipstik saja, percuma. Percuma. Makanya saya bilang teman-teman, ya mungkin kan ada ya banyak hal ya, banyak hal yang mungkin sudah saya berikan contoh kepada generasi-generasi sebelum saya, ya setelah saya yang di kantor itu. Ya beginilah cara kerja. Saya tidak mau kalau 0,5. Males saya ngurusin 0,5. Kalau mau 0,5 itu penuh itu. Dikit-dikit 0,5, dikit-dikit 0,5. Tegur aja itu, tangkap baru musnahkan, tangkap musnahkan biar dia susah. Tapi tanya dulu, dari mana kau dapat? Sana Pak. Dari mana lagi kau dapat? Sana Pak. Akhirnya kan ketemu. Yang penting ada kemauan. Begitu. Ya, benar tadi kata Bang A itu ya. Sepanjang apa sekali kalau kita memberikan perintah ya laksanakan terus menerus secara kontinu. Memang ada masalah Pak, memang ada masalah. Ketika ada perintah begitu, yang menjalankan perintah itu terkadang belum siap. Karena itu Pak, begitu ditangkap hari ini, nggak langsung masuk pengadilan Pak. Ada prosesnya lagi sampai 3 bulan, sampai 4 bulan, baru putusan, baru begini lagi. Tapi kalau udah terus continue, jadi bingung itu. Gitu loh. Jadi harus ada cara yang lebih efektif. Apa itu? Apakah dimusnahkan, kemudian diperingatkan, apakah dihabisi semua ininya, kemudian diingatkan. Tapi kalau diperkarakan, memang ya itu tadi, baru 6 orang saja dikasih ke satu kantor polisi, itu pekerjaannya sampai 6 bulan itu. Sampai 6 bulan. 6 bulan itu dia tumbuh lagi. 6 bulan berikutnya baru dia lagi. 6 bulan. Nanti ada anggaran lagi. Memang harus ada itu tadi. Ketika sudah kita melakukan secara konsisten, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Memang begitu itu. Coba silakan Bu Mark. Oke, siap Mr. G.
Sebelum saya turun, saya ingin mungkin ada tambahan sedikit. Jadi Bang Ai ya, Abang tadi menceritakan tentang di mana Abang, di negara mana Abang berdomisili ya. Nah, saya akan bandingkan dengan negara kita ini, Bang ya. Jadi makanya tadi saya awali ya, dengan ini sangat kompleks dan semua saling berkorelasi. Itulah akhirnya korelasi itu yang membuat saling bermata rantai, membuat akhirnya mindset mental itu rusak. Nah, jadi kan intinya ini kepentingannya kita tidak membahas konsumen ya, Master G, pemain ya, kita bahas pemain aparat dan aparatur yang bermain di situ, termasuk para bandar ya. Nah, itu saya fokus ke sana dulu. Nah, karena memang ini sangat kompleks Bang Ai ya. Mohon maaf, seperti yang dibilang Bang Tiarno tadi, aturan itu sudah bagus. Tetapi ada yang tersirat dalam pelaksanaan itu yang sulit kita ungkapkan. Kalau kita ungkapkan, mana buktinya? Ya nggak mungkin lah mereka bodoh buat kwitansi. Tidak mungkin mereka bodoh buat perjanjian dalam segala hal. Tanda kutip dalam segala hal. Saya kasih contoh Bang ya. Seseorang yang memang jenjangnya suatu saat harus sespim atau sesko, itu butuh uang M loh. Butuh uang M. Ketika dia bertarung di dalam kualitas, nggak ada apa-apanya kualitas. Kualitas harus didampingi dengan ember tadi, meter tadi. Uang dengan meter tadi. Begitu lagi sespati, begitu lagi ini, begini, begitu lagi penempatan. Nah, untuk bagaimana supaya stok dana ini ada, itu salah satu, termasuk salah satu ya, tidak mesti harus begitu maksud saya. Tidak selamanya seperti itu. Nah, itu kenapa saya bilang sangat kompleks. Jadi kalau nanti kita ucapkan itu, di mana buktinya? Katanya, ya nggak mungkin tertulis lah, nggak mungkin ada kwitansi lah. Jadi kompleks dia, sangat kompleks. Nah, kalau mungkin di negara di mana Anda tinggal, negara sudah maju, nggak ada kayak gitu, Pak. Begitu sulit. Jadi memang bawahan itu, saya kasih istilah ini Mr. G, seorang malaikat sekalipun, ketika masuk di dalam ranah itu, dia akan berubah jadi iblis. Dia akan berubah. Dia tidak akan bisa jadi malaikat. Karena apa? Ruang lingkup dia yang sebelumnya, yang ada di situ, sudah memaksa dia harus seperti itu. Dengan posisi dia anak buah gitu. Itu. Jadi memang satu-satunya itu, Mr. G. Khusus negara ini kita harus dibuat pemerintah undang-undang bahwa itu extraordinary crime. Pemasok itu termasuk aparat yang bermain, tebas saja, nggak usah lama-lama prosesnya, langsung eksekusi. 1 bulan kasih waktu, putuskan. Biar mata rantai itu di hulu itu harus ditebas gitu. Kira-kira demikian, saya izin turun. Semangat saudaraku, berarti saudaraku semua adalah sama dengan saya. Saya coba. Betul. Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Waduh, oke. Gimana sih kabur? Jangan begitu, karena kita ini sedang serius, nah tiba-tiba turun. Contohnya nih, saya kasih tahu nih. Tahun 2026 ada kabar tuh. Kasatnya itu paling tinggi kan di dunia narkoba. Kemudian Kanit itu di bawahnya. Lah kok hilang? Piye iki? Oke. Di Toraja Utara itu. Toraja Utara itu dalam banget loh. Di situ kan ada tanah Toraja, ada rantai pau, kemudian ada proyek Toraja. Ini. Jadi sekarang nih diduga terima setoran jual narkoba. Ini begini nih di Sulawesi Selatan paling jauh di bawah gunung loh ini. Ada begini. Ya seperti yang disampaikan tadi Bang Tiarno, kemudian Ibu Mark tadi yang disampaikan. Memang benar, ini masif. Ada di mana-mana ada. Kalau ada di mana-mana ada, artinya ini extraordinary
Yang harus dilakukan bukan hanya perintah, tapi harus sama, minimal sama. Extraordinary ya extraordinary juga yang harus dilakukan, mulai dari anggarannya, personilnya. Jangan gunakan orang-orang itu. Kalau orang-orang itu digunakan, ya bocor semua. Gunakan masyarakat adat, keren. Gunakan rakyat-rakyat, keren. Itu. Nanti saya akan sampaikan kepada orang-orang yang memiliki komitmen. Saya baru sampaikan ini. Tapi kalau dibiarkan ini, yakin dan percaya, besok atau lusa, apalagi sekarang ini, ada beberapa kota yang sudah meningkat tipenya ya. Yang tadinya Kapolres menjadi Kapolresta, ya kan? Ya nggak teman-teman? Kapolres menjadi Kapolres Kota, yang dari AKBP menjadi Kombes. Wah, ini nanti akan Betul, ada betul. lagi. Dari mana? Betul, Mister, betul. Oke, Bang Iman. Makanya saya bilang, hanya Pak Prabowo sama pejabat yang memiliki komitmen yang bisa nelpon saya, kemudian bisa mendapatkan apa yang menjadi kesimpulan saya. Kalau yang biasa-biasa saja saya tidak kasih. Ya, ada di mana-mana ada. Ini loh di pucuk gunung nih. Sampean bisa browsing kok ini kok. Mana sih namanya Toraja Utara itu? Ini Toraja Utara loh, bukan tanah Toraja loh. Toraja Utara. Tapi sudah main begini nih, diduga terima setoran, dan ini rame di sana ini, rame nih. Langsung ganti bersamaan nih. Apa enggak mendidih itu? Ya enggak, Bu Mak? Oke, boleh izin boleh izin pengalaman saya, Mister, ya? Boleh. Nah, Itu sebentar, Kak. Saya boleh jawab yang tadi dulu nggak? Karena Oke, dia tadi kan menyebut saya nih. silakan. Nah, jadi gini, kenapa saya tadi menyebut ganja dan marijuana? Saya tidak menyebut semua psikotropika ya. Jadi gini, kita harus tahu sejarah undang-undang psikotropika yang kita pakai ya di Indonesia ya. Itu awalnya adalah meratifikasi konvensi PBB di tahun 1971 terkait bahan-bahan psikotropika. Di sana disebutkan ada 4 tabel. Ada 4 tabel bahan-bahan psikotropika dari yang jenis 1 sampai ke 4. Ya, yang paling berbahaya itu 1, yang makin gede angka tabelnya makin makin kurang berbahaya. Oke. Disitulah yang diratifikasi dari tahun 71. Undang-undang kita, psikotropika kita masih mengacu ke 71 tersebut. Padahal UN itu sudah merubah undang istilahnya ini ya, tentang terkait psikotropika, daftar psikotropika ini udah berubah total. Tapi undang-undang kita belum diubah juga. Kita masih mengacu kepada tahun 71 yang beberapa akhirnya temuan bahwa ada bahan yang ternyata tidak berbahaya tapi masuk ke golongan 1. Nah, inilah yang tadi yang saya sebutkan. Misalnya saya contoh tadi marijuana. Marijuana itu sudah dilepas dari golongan 1. Makanya dilegalkan, di Malaysia legal, di Australia legal, di Thailand legal gitu kan. Indonesia ketika diusahakan legal di MK, tapi orang BNN-nya tidak mau karena nggak tahu, karena mungkin ada uangnya kali di situ, transaksi ilegalnya gede sekali, triliunan itu. Yes, Gitu loh. itu dia yang saya maksud, abangku sayang. Iya, itu dia, kalau dilegalkan turun tuh transaksinya. Mereka nggak mau. Nggak bisa punya rumah segede golf itu. Itu ada itu. Salah Yes, satu ketua BNN dekat rumah. Rumahnya segede lapangan golf. Rumahnya yes, segede, itu rumah yang saya saya maksud tadi, abangku. Itu tujuan saya. rumah saya segede bola golf. Golf-golf. Itu kalau saya sepedahan itu ngelewati rumahnya salah satu mantan ketua BNN itu, Pak Mister sih. Itu mungkin 15 menit sendiri tuh Mister, lewatin panjang jalannya itu Mister. Saking gedenya rumahnya itu Mister. Gitu. Nah, ini kita kalau mau itu ya ikuti, Malaysia sudah meratifikasi yang baru ya. Kemudian Australia lebih duluan malahan. Yang di ASEAN itu setahu saya Malaysia sama Thailand itu 2 tahun yang lalu, Vietnam kemudian nyusul. Nah, ketika kita usahakan mau meratifikasi, yang menjegal BNN ya, karena bisa jadi mereka terlibat seperti ini, seperti kasus-kasus polisi ini,
mereka sekaligus jadi regulator, mereka juga jadi operator gitu loh. Yes, itu maksud saya tadi yang tidak tertulis itu. Bang Ai, Itu dia, makanya kalau dilegalkan mereka pusing karena apa? Perdagangannya jadi apa di atas meja, ada pajaknya dan lain sebagainya kan? Akhirnya harganya jadi normal karena ini kan jadi mahal gara apa? Gara-gara umpet-umpetan. Harga distribusinya mahal, harus ngumpet-umpetan, harus peta umpet sama aparat. Itu yang jadi mahal gitu loh. Gitu Kak, kira-kira pemikirannya. Bang Ai, ini mau tanya Bang Ai, kalau pendapat Bang Ai gimana ini masalah yang Bang Ai sebutkan tadi, yang di ganja untuk ngobati istrinya, tiba-tiba dia di penjara itu. Untuk Ya saya kebetulan, setuju karena memang ada penelitiannya juga. Itu dipakai di banyak negara. Cuman masalahnya gini loh. Kita itu kan sangat kaku ya. Misalkan banyak hal itu yang sifatnya monopoli. Misalkan terkait pengobatan. Itu hanya dokter yang boleh. Nggak apa-apa sebenarnya ada bagusnya. Saya nggak mau menyalahkan itu. Tapi dokter juga harus upgrade gitu loh. Dengan ilmu-ilmu yang lebih kekinian yang bisa menyelesaikan. Ini kan juga ada kasus itu kan. Yang awalnya kasus kita mengajukan judicial review terkait psikotropika itu asalnya adalah ada ibu-ibu di Jogja yang akhirnya dibantu treatment menggunakan marijuana di Australia. Ini ceritanya ada ibu-ibu yang anaknya kena hidrosefalus kalau nggak salah ya. Ayan, sorry. Kena ayan akut sehingga ibunya nggak produktif. Kehidupannya miskin karena harus ketika bekerja konsentrasi ke anaknya. Ini jadi problem sosial kan akhirnya kan. Sampai suaminya minta cerai karena anaknya seperti berkebutuhan khusus seperti itu. Akhirnya ketika dibawa ke Australia dapat treatment menggunakan marijuana itu Bubahan. apa istilahnya ya, frekuensi kena ayannya itu turun dan kemudian tumbuh kembang otaknya cukup signifikan. Nah itu kita bawa ke Indonesia, kita sampaikan ke dokter Indonesia dan sebagainya, lalu kita bawa ke MK, ternyata dimentahkan dengan BNN dengan tadi alasannya ratifikasinya begini gitu. Kita ikutin aja ini gitu. Tanpa harus mau saya ayo kita buka diri, ayo kita buka kajian. Ini ada daun yang atau tanaman yang bisa berfungsi sebagai obat, tapi juga bisa jadi killer. Nggak cuma ini aja loh sebenarnya. Saya tadi sebutkan misalkan bunga matahari. Ini bunga matahari belum ada di daftar ini nih, di daftar psikotropika. Tapi bisa sama akibatnya kayak makan pakai sabu kalau tahu cara makainya bunga matahari untuk sakau ya. Kenapa nggak di ini sekalian gitu loh. Nah ini yang harus kita. Tapi saya tetap setuju penegakan disiplin terhadap narkoba yang substansinya memang betul-betul berbahaya harus tetap ditegakkan dan aparat penegak hukum nggak boleh bermain di situ. Saya sangat setuju itu. Aparat penegak hukum harus sebagai penegak disiplin, penegak hukum ya harus dihukum secara maksimal karena mereka yang terdepan, mereka yang ngerti hukum. Coba Bang Ai, tanyakan kepada saya bagaimana langkahnya Mr. G, coba begitu. Coba. Iya, bagaimana kira-kira Mr. G? Apa ide Mr. G langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pelik narkoba kita ini yang sudah kusut nih? Oke, saya tanya gantian nih, apakah Anda presiden? Sayangnya nggak ada yang milih saya, Mister. Itu satu, apakah Anda pejabat yang sudah berkomitmen? Waduh, jabatan aja nggak punya, Mister. Oke, artinya saya tidak berhak memberikan kan? Enggak. Iya, karena saya bilang tadi, kalau presiden yang bertanya atau pejabat yang memiliki komitmen, saya baru kasih. Karena ini harus mereka-mereka yang punya komitmen. Begitu loh, ya. Oke. Terakhir, Ibu Mark. Pertanyaannya sama, Mister. Nggak perlu sama. Ini kan katanya Ibu mau pamit. Mungkin ada kata-kata sebelum pamit. Oke, kata-kata sebelum pamit. Jadi begini, Mister ya. Kebetulan 2 minggu lalu satu keluarga datang ke rumah saya menangis. Istrinya sudah pingsan di rumah ya. Tapi sayang ini saya mau ceritakan terkait ibu tadi yang ada anaknya ini perlu sharing sebenarnya tadi kan. Nah, jadi ada apa? Ternyata anaknya kena ya. Ketangkap tuh. Nah, sudah tidak bisa dihubungi. Terus saya bilang, apa barangnya? Enggak tahu Bu. Kita juga sudah tidak bisa, tetapi temannya datang melapor gitu. Nah setelah
kita tahu bahwa ternyata malam itu si oknum, kelompok unit si oknum ini minta nego 86 Pak. Minta 50 jet ya. Si anak ini bicara, oh saya tidak punya cash sekian. Coba telepon si A gitu ya, si A. Nah, dia ketakutan karena yang disebut si A ini anggota DPR. Maaf ya Pak. Dengan mendengar nama itu dia takut. Oh ini meluas, saya ketahuan nih. Akhirnya tidak jadi 86, masuklah ya. Nah, itu kita tahu setelah besoknya kita ketemu Kasat ya. Nah, kemudian saya berpikir, saya kaget Pak. Anak ini saya tahu tumbuh kembangnya. Saya tahu tumbuh kembangnya dari kecil. Anak yang patuh, dia ngambil S1 itu cum laude 3,5 tahun. Bahkan bisa ngambil S2 1,5 tahun. Nah, saking dia pintar Pak, akhirnya staf ahli. Dia jadinya staf ahli di anggota tadi yang saya sebut itu ya. Nah, ternyata di sana dia Pak. Kenanya di situ, di lingkaran itu Pak. Nah, lalu saya temukan karena saya orang yang peduli dengan hal-hal seperti ini, saya penasaran. Jadi ternyata dengan dia merasa nyaman. Orang yang ada di situ, yang duduk di atas kursi itu, ternyata sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu, ya. Sudah lebih duluan konsumennya, ya. Nah, si anak tadi yang notabene hanya staf ahli, tentu mengikut. Oh, lu ambil sana, lu ambil sana. Akhirnya dia ikut. Oke, saya benar bahwa ketika dia akhirnya tergiur dari rumah bagus, tetapi tergiur merasa nyaman. Oh, sekitaran saya pejabat, maka saya akan terlindungi. Ini motif dia awalnya. Itu motif dia awalnya. Ini bahwa banyak motif ya Pak. Tidak mesti memang selalu harus dari rumah, tidak mesti ya. Ada ya itu. Nah, itu. Lalu saya yakinkan orang tuanya ternyata temuan barang itu Pak. Betul pesanan yang punya kursi ini. Tetapi dia memang sudah memulai, sudah juga ikut. Nah, setelah saya temukan itu, ini enggak bisa didiamin. Saya langsung bilang ke orang tuanya. Tidak perlu Anda takut untuk orang tahu. Tidak perlu. Ayo, kita seret itu. Saya seret itu, Pak. Anggota dewan itu. Saya seret. Lu harus bertanggung jawab. Dia bilang itu barang lu. Saya seret. Kalau enggak, gua laporin. Oke. Itu. Jadi saya terima kasih. Mr. G, saudaraku semua, Bang Ai, ya, Bang Tiarno dan Muhammad. Saya peduli. Saya sebagai orang tua, saya sebagai ibu sangat peduli tentang masalah sosial, sangat peduli. Itu kenapa langsung begitu saya scroll, saya lihat, saya izin tadi, izin boleh saya naik Pak. Saya orang yang sangat peduli karena saya seorang orang tua ya. Saya peduli, saya dukung saudara-saudaraku semua untuk bagaimana kita berpikir masyarakat. Karena sudah tidak bisa kita harapkan. Ya. Mereka sudah tidak bisa kita harapkan. Ayo kita bersuara, mari kita bersuara. Kasihan anak-anak kita, generasi kita ke depan. Anda tinggal di mana? Saya sekarang berada di Hinterland Pak. Yang kota yang memang nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 peredaran itu Pak. Udah Bapak bisa tahu lah ya Hinterland. Oke. Perbatasan Malaysia dan Singapura dan Thailand. Oke. Nggak usah disebutkan, saya langsung tahu itu. Itu kenapa saya banyak tahu tentang ini. Karena saya peduli dengan ini. Baik, kita nanti akan ngobrol kembali tentang ini ya di lain waktu. Mungkin Ibu ada waktunya juga berbeda ini, keren sekali ini. Saya sangat senang sekali, Bu. Saya sangat senang sekali Ibu hadir di sini. Ya, sebelumnya tidak pernah hadir di sini ya, Bu ya? Belum Pak, jadi saya scroll baru buka saya tadi buka TikTok, saya langsung Bapak itu. Waduh, ini saya suka ini, makanya langsung saya typing, izin Bapak boleh saya naik, saya tertarik. Sebagai orang tua yang peduli terhadap generasi, kebetulan latar belakang saya dari pendidikan Pak. Iya. Okay. Pendidik saya latar belakangnya ya. Oke, berarti tujuan kita sama, yang ingin menyuarakan ini demi kebaikan bangsa dan negara kita. Generasi kita ke depan lebih baik dari yang sekarang ini. Ingat, ancaman
yang nyata sekarang ini memang tidak terasa, tapi ini adalah ancaman yang nyata. Narkocoy untuk anak-anak kita pasti ada di depan mata nanti. Begitu Bu ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Mr. Ji, terima kasih abang-abangku semua ya. Salam hormat, salam NKRI. Saya bangga dengan kalian dengan ini. Mari kita sebagai orang tua jangan berhenti bersuara, oke? Yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan demi anak-anak kita, demi anak bangsa. Terima kasih, Bu, izin siap. turun. Terima kasih Bu, terima kasih. Luar biasa ini teman-teman. Itu komitmen teman-teman, namanya komitmen. Ketika Anda tidak bisa melakukan apapun, baik dengan tangan Anda, dengan cara Anda, dengan harta uang Anda, tidak mampu menghentikan itu, mari kita hentikan dengan cara seperti ini. Kita bersuara teman-teman, termasuk saya. Usia tidak memungkinkan untuk, ya mari kita bersuara, memberikan edukasi, informasi kepada teman-teman semua. Ya termasuk Anda semua, punya peran yang sama. Demi apa? Demi Indonesia lebih baik. Bagaimana kalau begini terus? Satu tempat segini, satu tempat begini, ganti lagi, begitu lagi, ganti lagi, begitu lagi. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Pak Tiarno, apa yang kita harapkan kalau begini Pak Tiarno? Hancur, Mister. Hancur. Berganti, tapi nggak lebih baik. Berganti, tapi nggak lebih baik. Malah memberikan turunan. Nanti begini ya, nanti begini ya, nanti begini ya. Ini berbahaya. Oke kawan-kawanku, bagaimana pendapat Bang Ai? Betul nggak Bang Ai? Secara prinsip, iya Mister. Cuman mungkin dalam hal detail eksekusi mungkin saya banyak berbeda dengan teman-teman ya. Oh nggak apa-apa Bang Ai, perbedaan tuh nggak apa-apa. Yang penting ada niat baik untuk bersuara demi masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan demi dompet sendiri Bang Ai. Jangan demi kantong sendiri, itu masalah Bang Ai. Ya nggak Bang Ai? Setuju Mister. Oke, teman-teman karena saya nggak bisa lama, kita break dulu ya. Karena besok aku masuk ngantor ya. Masalah itu kalau nggak ngantor tuh ya nggak gajian nanti. Ya kan? Kita kan ngejar bulanan, jadi gajian gitu loh. Jadi hari ini kita break dulu, kita bahas masalah ini. Besok mungkin masalah lain karena ada sesuatu yang saya temukan. Mungkin orang lain nggak temukan, tapi saya temukan. Saya temukan ada kode kecil yang beda. Begitu ya Bang Ai ya, ada kode kecil yang beda. Siap. Oke. Oke teman-temanku, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Ai, untuk Mama Mahir, terima Oke, kasih. Mister, terima kasih semuanya. Untuk Pak Tiarno, terima kasih Pak Tiarno dari Kalimantan. Terima kasih, Mister. Selamat malam semua. Teman-teman semua, Iya Bapak. teman-teman semua yang masih ada di bawah, yang masih setia. Terima kasih, saya nggak bisa lanjut sampai ke jam 12 karena saya harus istirahat. Terima kasih banyak ya atas dukungannya selama ini. Jangan lupa ya Terima besok. kasih. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.